Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat napas kehidupan yang Tuhan berikan, buat hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam Mazmur 119 ayat 105, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang langkah yang ditopang Tuhan. Langkah yang ditopang Tuhan. Langkah yang ditopang Tuhan adalah langkah atau gerakan kaki waktu berjalan ditopang oleh Tuhan. Ditopang artinya Tuhan memperhatikan, Tuhan mengawasi langkah seseorang untuk membantu dengan menyangga atau menahannya supaya ketika ia jatuh tidak sampai tergeletak atau terkapar. Tentu saja kita sebagai orang percaya rindu langkah-langkah kita ditopang oleh Tuhan. Langkah siapakah yang akan ditopang oleh Tuhan? Langkah yang akan ditopang oleh Tuhan adalah langkah orang yang berkenan kepada Tuhan. Langkah orang yang berkenan kepada Tuhan adalah langkah yang berada di jalur atau di rambu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Di manakah kita melihat dan menemukan ketetapan-ketetapan yang akan menentukan langkah-langkah kita? Kita dapat melihat dan menemukannya tentu saja melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah buku manual atau buku petunjuk yang akan menetapkan langkah-langkah apa saja yang akan kita lalui dalam kehidupan yang kita jalani. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Melalui firman Tuhan kita dapat melihat dan menemukan ketetapan-ketetapan apa saja yang dikehendaki Tuhan untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan jika kita mengambil keputusan untuk melangkah di jalur ketetapan yang dikehendaki Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Mengapa Allah memilih mengangkat Daud menjadi raja menggantikan Raja Saul? Padahal bagi Isai sebagai orang tuanya, Daud tidak memiliki kriteria sebagai raja jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Tetapi bagi Allah berbeda, justru Daud yang dipilih dan diangkat menjadi raja menggantikan Raja Saul. Lalu apa yang dilihat Allah dari kehidupan Daud sehingga ia memilihnya menjadi raja menggantikan Raja Saul? Allah memilih Daud karena Daud seorang yang berkenan di hati Allah. Kalau kita perhatikan, jika kita perhatikan, kita baca dan pelajari kisah Daud, ia tidak sempurna sama seperti Raja Saul dan sama seperti kita. Raja Daud juga melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan. Tetapi sekalipun demikian, Daud seorang yang berkenan di hati Allah menurut firman-Nya, menurut perkataan Tuhan. Apa yang membuat Raja Daud masih berkenan di hati Allah? Karena Raja Daud melakukan segala kehendak Allah. 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 Ra
Artinya sekalipun Raja Daud jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam kejahatan, ketika firman Tuhan disampaikan kepadanya, Raja Daud mengakui dan meninggalkan dosanya, lalu mengambil keputusan untuk kembali melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan mentaati firman-Nya dan hidup melangkah sesuai dengan ketetapan Tuhan. Itulah yang menyebabkan tangan Tuhan menopang Raja Daud sehingga ketika ia jatuh tidak sampai tergeletak. Tuhan mengokohkan kerajaannya sampai akhir kehidupannya, dan Tuhan juga memberkati anak cucunya seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai 26. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini sungguh luar biasa. Tuhan memperhatikan langkah-langkah orang yang menunjukkan langkahnya di jalan yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya orang tersebut yang diberkati oleh Tuhan, tetapi dikatakan anak cucunya pun diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini, kerinduan kami, marilah kita belajar untuk melibatkan Tuhan di sepanjang hari ini. Kita melibatkan Tuhan dengan cara melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu dengan belajar melangkah di jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Maka Tuhan akan memperhatikan dan mengawasi langkah-langkah kita yang jalan dalam kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dan sekolah atau perkuliahan kita. Tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan akan selalu siap menopang kita, sehingga kita ketika jatuh tidak dibiarkannya sampai tergeletak. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan akan menyertai kita. Seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Yesaya pasal 40 ayat 29 dikatakan begini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada saat ini, mari kita belajar untuk melangkahkan kaki kita, kaki yang ditopang oleh Tuhan. Langkah-langkah yang ditopang oleh Tuhan. Langkah-langkah yang ditopang oleh Tuhan adalah langkah-langkah yang berjalan menurut jalur atau rambu ketetapan yang ditentukan oleh Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan, itulah yang berkenan di hati Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan, kita berjalan di dalam langkah-langkah yang Tuhan sudah tetapkan, maka dikatakan tangan Tuhan akan menopang kita sehingga kita kuat dalam menjalani kehidupan ini, sehingga pada waktu kita jatuh dikatakan Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Karena apa? Janji Tuhan, tangannya akan menopang kita jika langkah-langkah kaki kita sesuaikan dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita sepanjang hari ini belajar untuk melangkahkan kaki kita di jalannya Tuhan, supaya langkah-langkah kita ditopang oleh Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami belajar untuk memiliki langkah-langkah yang ditopang oleh Tuhan. Langkah-langkah yang ditopang oleh Tuhan, langkah-langkah yang menyesuaikan langkahnya dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami belajar untuk Tuhan Yesus menyesuaikan kehidupan kami sesuai dengan yang Tuhan mau, yang firman mau Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan akan menopang kami, sehingga kami tidak akan tergeletak ketika kami jatuh, karena kekuatan Tuhan ada bersama kami. Tuhan, Engkau memberkati bangsa negara kami Indonesia ini dengan segala sesuatu pergumulan persoalannya. Berkati presiden, wakil presiden, menteri yang ada, semua jajaran yang dipercaya untuk memerintah bangsa ini. Biarlah mereka dengan penuh tanggung jawab memberikan yang terbaik untuk rakyat yang mereka pimpin Tuhan. Berkati pergumulan persoalan akibat dari pandemi yang masih ada Tuhan. Kami percaya kami akan menang, kami akan melaluinya, sehingga Tuhan Yesus sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan tetap tercipta, terjaga dengan baik. Karena Tuhan menopang kami, Tuhan menolong bangsa ini, melindungi bangsa ini. Tuhan Yesus berkati anak Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, umat-Mu Tuhan, secara khusus anak-anak-Mu yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Li Amin. Berkati kami semuanya sepanjang hari ini, berkati
kami yang mendengarkan renungan ini dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, perkuliahan, dan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta semuanya ini. Haleluya.